Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai proses belajar pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melepaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada materi klasifikasi makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar. Yang kedua, menjelaskan benda-benda yang bersifat alamiah. Yang ketiga, menjelaskan benda-benda yang bersifat buatan manusia. Yang keempat, menjelaskan kegunaan berbagai jenis benda di sekitar. Yang kelima, mengelompokkan benda hidup dan tak hidup berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Yang keenam, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketujuh, menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedelapan, mengidentifikasikan makhluk hidup berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, makhluk hidup. Makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup atau disebut juga dengan benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, berkembang biak, bergerak, tumbuh, dan memerlukan makanan dan minuman, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, mengklasifikasikan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ketiga, yaitu dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup itu terbagi jadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Kemudian klasifikasi, yaitu proses pengelompokan suatu ke dalam beberapa kategori. Makhluk hidup pun di alam semesta ini sangatlah banyak dan beraneka ragam. Untuk memudahkan mengidentifikasi makhluk hidup, perlu dilakukan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup yaitu suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Benda klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi beberapa, termasuk benda hidup dan benda tak hidup, atau benda alami dan benda buatan. Ada yang tahu apa itu benda yang bersifat alami? Yaitu benda yang telah ada di dunia tanpa proses pengolahan dari tangan manusia. Contohnya batu, kayu, pasir, tanah, air, dan minyak. Namun, benda-benda tersebut merupakan benda-benda alami yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ada juga benda-benda alami yang berupa kenampakan alam, contohnya gunung, sungai, danau, laut, dan tumbuhan. Yang kedua, benda yang bersifat buatan manusia, yaitu suatu benda yang sengaja dibuat dengan campur tangan manusia dan tidak langsung dari alam. Contohnya sepeda, baju, meja, kursi, dan lain-lain. Baiklah, yang selanjutnya, yang keempat,
Tahapan klasifikasi makhluk hidup. Tahapan klasifikasi makhluk hidup yang pertama, pengamatan sifat makhluk hidup. Proses yang dilakukan adalah mengidentifikasi makhluk hidup dengan cara mengamati dari tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati. Proses pengelompokan makhluk hidup dilakukan berdasarkan ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan yang kita amati. Yang ketiga, pemberian nama makhluk hidup. Setelah dikelompokkan, langkah klasifikasi selanjutnya adalah memberi nama makhluk hidup. Agar lebih mudah dipahami, sistem penamaan makhluk hidup salah satunya adalah sistem tata nama ganda. Yang kelima, manfaat klasifikasi makhluk hidup. Mengklasifikasi makhluk hidup dapat diperoleh beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Yang kedua, dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain. Yang keenam, tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup. Tingkatan takson merupakan tingkatan dari suatu unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling rendah. Urutan tingkat takson dalam klasifikasi mulai dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling rendah yaitu urutan dari yang tinggi ke yang rendah. 1. Kingdom atau kerajaan. Yang kedua, phylum. Yang ketiga, kelas. Yang keempat, ordo. Yang kelima, famili. Yang keenam, genus. Dan yang terakhir, spesies. Semakin tinggi tingkatan takso, maka akan semakin banyak pula anggota takso. Namun, makin akan banyak pula perbedaan ciri antara sesama anggota takso. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takso, maka semakin sedikit pula anggota takson dan semakin banyak pula persamaan ciri antar anggota takson. Kingdom adalah tingkatan takson yang tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Yang kedua, phylum. Phylum digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisi digunakan untuk takson tumbuhan. Kelas. Anggota takson pada setiap phylum atau divisi dikelompokkan lagi menjadi ordo berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Nama kelas tumbuhan menggunakan akhiran yang berbeda. Yang keempat, ordo.
Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi ordo berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Namun, ordo pada takson tumbuhan umumnya menggunakan akhiran. Yang kelima, famili. Anggota takson setiap ordo diklasifikasikan menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri-ciri tersebut. Yang keenam, genus. Anggota takson setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Dan yang terakhir, spesies adalah tingkatan takson paling rendah. Anggota takson spesies memiliki persamaan ciri paling banyak dan terdiri atas organisme yang bila melakukan perkawinan secara alami dapat menghasilkan keturunan yang subur. Yang ketujuh, sistem tata nama makhluk hidup. Sistem tata nama makhluk hidup. Dalam kehidupan, mungkin seiring dengan menemukan suatu jenis makhluk hidup, misalnya tanaman mangga dalam bahasa Indonesia memiliki nama yang berbeda-beda. Misalnya orang Jawa Tengah menyebutnya pelem, sedangkan di Sumatera Barat disebutnya pau. Itulah contoh lainnya. Agar nama-nama tersebut dimengerti oleh semua orang, maka setiap jenis makhluk hidup perlu diberi nama ilmiah dengan menggunakan nama Latin sesuai dengan kode internasional. Tata nama tumbuhan dan hewan. Nama ilmiah makhluk hidup digunakan sebagai alat komunikasi ilmiah, tetapi diharapkan suatu organisme hanya memiliki satu nama yang benar. Upaya memberi nama ilmiah makhluk hidup yang dirintis oleh para ilmuwan akhirnya melahirkan sistem tata nama binomial yang meliputi ketentuan pemberian nama, takson, genus, dan spesies. Baiklah, itulah materi hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, Ibu akan bertanya. Apa yang dimaksud dengan benda yang bersifat alamiah? Sebutkan contohnya. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, baiklah, Saudara Laura. Benda yang bersifat alami yaitu benda yang telah ada di dunia tanpa proses pengolahan dari tangan manusia. Contohnya kayu, batu, pasir, tanah, air, dan lainnya. Benar, baiklah, terima kasih Saudari Laura. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan benda buatan manusia dan berikan contohnya? Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, baiklah, kepada Saudari siapa? Pensil, baju, sepeda, motor, mobil, dan lainnya. Benar. Terima kasih kepada Saudari Sapa. Baiklah, mungkin ini saja materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada salah kata Ibu, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.